Selamat pagi anak-anak. Berikut Ibu akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya yaitu tentang flowchart ya. Di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang materi algoritma, program, dan komputer ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Ya anak-anak, berikut Ibu akan jelaskan materi kita yang selanjutnya yaitu tentang flowchart. Ya, di sini akan Ibu jelaskan tentang apa itu flowchart ya, atau pengertian dari flowchart ya. Flowchart sama dengan bagan alir ya. Di sini jelaskan bahwa flowchart sama dengan bagan ya, yang berisi tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dari awal sampai akhir ya. Di sini dijelaskan bahwa flowchart itu adalah sebuah bagan, ya, bagan alir, ya. Bedanya flowchart dengan algoritma, ya. Kalau flowchart digambarkan dengan sebuah bagan, ya. Kalau algoritma, dia penjelasannya itu melalui sebuah kalimat, ya. Itu perbedaan antara flowchart dan algoritma. Sebenarnya flowchart dan algoritma itu sama, cuman cara menggambarkannya yang berbeda. Kalau flowchart digambarkan dengan sebuah bagan, kalau algoritma dijelaskan dengan kalimat, ya. Bisa dipahami anak-anak? Itu penjelasan Ibu tentang flowchart, yaitu adalah sebuah bagan alir yang berisi urutan langkah-langkah ya dari suatu program, ya anak-anak, yang ada hubungannya antara proses yang lainnya dari awal sampai akhir. Itu namanya sebuah flowchart. Berikutnya, di sini ada tujuan dari pembuatan sebuah flowchart ya. Yang pertama, tujuan dari pembuatan flowchart yang pertama yaitu menolong para analis untuk memecahkan masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk menyederhanakan sebuah masalah ya. Di sini tujuan dari pembuatan flowchart di sini adalah membantu para analis. Analis ini membantu seorang analis atau para analis untuk memecahkan masalah, untuk mempermudah atau menyederhanakan masalah yang mereka hadapi. Ya, makanya dibuatlah sebuah flowchart ya untuk mempermudah seorang analis untuk memecahkan suatu permasalahan yang mereka hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu para analis untuk menganalisis alternatif-alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, berarti di sini membantu analis juga menganalisis cara-cara apa sih yang akan digunakan agar masalah yang dihadapi bisa terpecahkan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, mempermudah menyelesaikan masalah termasuk masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di poin yang ketiga ini, tujuan dari pembuatan flowchart itu mempermudah penyelesaian masalah, baik itu permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Ya, itu anak-anak yang ketiga. Yang keempat, menjadi alat untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Ya, flowchart ini digunakan sebagai alat untuk menggambarkan tahapan penyelesaian sebuah permasalahan, ya anak-anak ya. Ini 4 tujuan yang ada di flowchart yang ya. Kenapa tujuan dari pembuatan flowchart itu tujuannya ya seperti yang keempat poin ini ya. Yang pertama menolong analis, yang keempat membantu analis, yang ketiga mempermudah penyelesaian masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ini menggambarkan suatu tahapan untuk menyelesaikan masalah. Ya, semoga bisa dipahami anak ya. Ini tujuan dari pembuatan sebuah flowchart. Yang berikutnya kita masuk ke simbol-simbol dari flowchart ya. Di sini ada namanya simbol. Yang pertama ini namanya terminal atau terminator ya. Di sini menandai awal dan akhir sebuah flowchart atau start dan end ya. Biasanya di dalam sebuah flowchart, lambang ini ada dua. Ini lambangnya tidak boleh dirubah, standarnya seperti ini. Kalau dirubah nanti maknanya berbeda ya. Harus seperti ini. Ini namanya lambang terminator ya. Atau lambang terminal. Sama dengan terminal atau terminator itu sama. Dia di setiap flowchart ini selalu ada di awal dan di akhir sebuah flowchart ya. Ini namanya terminator atau terminal. Yang berikutnya ini namanya input atau output. Ini berarti di sini ada operasi masukan dan keluaran ya, atau read and write ya. Ya, ini simbolnya ya. Yang berikutnya simbol proses ya. Di sini simbol proses menyatakan sembarang proses. Ini simbolnya ya, anak-anak ya. Ya.
Yang berikutnya ini namanya belah ketupat ya, hampir sama dengan belah ketupat. Ini namanya decision ya. Decision atau keputusan. Di sini keputusan, di sini pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Apakah itu yes atau no, iya atau tidak, itu namanya decision atau pengambilan keputusan. Nah, berikutnya Ibu akan jelaskan tentang simbol yang berikutnya yaitu display ya. Ini display berarti ini display ini fungsinya untuk mencetak keluaran ya. Ini simbol display. Yang berikutnya ini alur proses atau arah aliran ya. Ini simbolnya tanda panah ini. Yang berikutnya ini namanya titik sambungan pada halaman yang sama. Kalau yang di bawahnya titik konektor yang berada pada halaman lain ya. Nah, yang berikutnya ini namanya call atau memanggil subprogram atau ini namanya simbol proses terdefinisi. Ini simbolnya ya anak-anak ya. Ini proses terdefinisi. Menandai fungsi atau prosedur yang dimiliki dari sebuah program. Ini namanya, ini lambangnya ya. Nah, yang berikutnya ini adalah lambang dokumen. Nah, lambang dokumen ini tampilan data secara fisik. Di sini tampilan data nanti di sini ada tampilan data secara fisik. Nah, kalau yang terakhir ini namanya store data, berarti tempat penyimpanan data ya anak-anak ya. Ini yang terakhir namanya store data, fungsinya untuk menyimpan sebuah data ya. Mudah-mudahan kalian memahami simbol-simbol dari sebuah flowchart ini. Berikutnya Ibu akan masuk ke contoh dari sebuah flowchart yang sederhana ya. Di sini ada flowchart sederhana, Ibu akan jelaskan tahapannya yang ya anak-anak ya. Yang pertama kita di sini ada ini namanya simbol terminator atau terminal. Nah, di sini mulai dan selesai itu sama lambangnya, sama simbolnya ya. Mulai dan selesai sama simbolnya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal bahwa ini terminator fungsinya untuk memulai dan mengakhiri ya. Nah, di sini ada kata mulai. Nah, di sini ini lambangnya namanya lambang arah aliran. Ya, anak-anak ya seperti yang Ibu jelasin tadi, ini namanya arah aliran. Dia menyesuaikan dengan kemanakah dia harus arahnya alirannya melewati ini ya. Seperti itu anak-anak. Nah, ini lambangnya proses. Ini proses, ini decision ya. Ini proses ya anak-anak ya. Nanti Ibu jelaskan dulu cara kerjanya ya anak-anak ya. Yang pertama kita memulai ya. Di sini lambangnya terminator, ini arah aliran. Di sini namanya lambangnya proses. Di sini proses mengambil bumbu. Berikutnya di sini arah aliran. Berikutnya kita di sini ada proses, lambang proses. Berarti kita di sini proses meracik bumbu ya. Berikutnya kita di sini proses mengolah masakan. Nah, di sini di decision atau pengambilan keputusan, apakah garam sudah terasa di masakan itu? Kalau iya, berarti dia langsung menghidangkan dan selesai. Kalau belum terasa garam di sini, masakannya belum terasa garam, berarti harus diolah lagi. Sini. Sampai di sini terasa garam, baru dia akan menghidangkan, terus selesai. Ya, seperti itu anak-anak penjelasannya, semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih jelas lagi, Ibu kasih contoh berikutnya. Ini di sini prosesnya mulai. Ini sama dengan tadi, ini namanya terminator, mulai dan selesai ya. Di sini ada namanya proses mendapatkan informasi ya. Di sini namanya decision atau pengambilan keputusan, ini sama juga decision lambangnya, yang ini proses. Ya. Yang pertama kita mulai ya. Di sini prosesnya mendapatkan informasi. Nah, sekarang di sini di pengambilan keputusan atau di decision ya, apakah informasi itu hoax ya? Hoax itu bohong maksudnya ya, atau tipuan ya? Apakah hoax? Jika tidak hoax berarti benar, berarti kita masuk ke sini lagi, ke pertanyaan lagi berikutnya. Apakah informasinya bermanfaat? Jika iya, berarti kita sebarkan informasinya. Berarti setelah disebarkan selesai. Jika informasinya tidak, jika di sini hoax ya, jika iya hoax ini berarti selesai dengan sendirinya selesai. Berarti tidak usah disebarkan karena ini informasinya hoax ya, tidak benar. Berarti kita nggak usah sebarkan, berarti selesai. Nah di sini juga ada di decision yang nomor 2 ada iya dan tidak. Jika iya dia menyebarkan informasi, jika tidak berarti selesai. Ya seperti itu anak-anak ya. Sama dengan kita
dapat informasi di Facebook kayak apatah di WA dan lain sebagainya. Kalau informasinya tidak benar, berarti kita nggak usah sebarkan, ya. Nggak usah disebarkan. Kalau informasinya benar ya kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Siapa tahu informasinya bermanfaat buat temennya. Kan seperti itu anak-anak ya. Itu contoh dari flowchart yang kedua. Nah, ini flowchart untuk anak RPL sih sebenarnya ya. Ini khususnya RPL dan multimedia anak TI ya. Di sini ada contoh mulai. Sama ini mulai terminator, ini sama dengan terminator. Di sini masukkan bilangan A dan B. A dan B. Ini di sini inputnya ya. Kita menginputkan. Tadi Ibu bilang lambangnya ini inputkan ya. Hasil perkalian C. C sama dengan A kali B, berarti hasilnya nanti C, selesai. Contohnya di sini misalnya mulai, kita masukkan bilangan A-nya misalnya 2, B-nya 2. Hasil perkalian C, C sama dengan berarti tadi 2 dan 2, berarti 2 kali 2, berarti hasilnya berapa? 4, berarti di sini hasilnya 4. Selesai. Nah, itu namanya flowchart sederhana ya, ini untuk biasanya anak-anak TI yang menggunakan program ini ya. Di sini seperti yang Ibu jelaskan lagi di sini prosesnya untuk menginputkan sebuah bilangan. Ini kan lambangnya input ya anak-anak ya. Kita masukkan bilangan A dan bilangan B. Nah, di sini diproses hasil perkaliannya ya. C sama dengan A kali B. Di sini kan hasil dari C tergantung dari kita inputkan bilangan A itu berapa, B itu bilangannya berapa. Kan seperti itu anak-anak ya. Semoga bisa dipahami anak-anak. Misalnya kita masukkan 4 A-nya, B-nya 5, otomatis di sini C sama dengan 4 kali 5, berarti hasil C-nya 20, kan gitu anak-anak ya. Terus selesai di sini. Nah, di sini juga ada contoh algoritma perhitungan di sini ya. Ini khusus anak-anak TI sebenarnya ini ya. Ya, ini mudah-mudahan sih hampir sama dengan yang contoh yang depan tadi. Hampir sama ya. Ini mulai deklarasi variabel X dan Y ya. Input nilai X ya. Kita di sini input, hitung Y sama dengan 2 kali X plus 6, cetak nilai Y dan X. Habis itu selesai. Ini yang bersama cara kerjanya dengan yang di depan tadi ya. Ini anak-anak semoga bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silakan kalian buat contoh flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Satu saja anak-anak ya. Ya, biar kalian lebih memahami. Kalau ibu nggak kasih latihan, kalian nggak akan tahu sebuah contoh dari sebuah flowchart. Ya, anak-anak ya. Semoga kalian bisa memahami tentang penjelasan tadi. Untuk hari ini ibu akhiri. Selamat pagi anak-anak.